Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni A.M. Maing dengan NIM 4114240017. Di sini saya akan mempresentasikan judul materi yang mengenai membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis, fikih ikhtilaf, cinta tanah air, keadilan dan bahaya radikalisme. Dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Novianti Jafri SPDI MPDI. Latar belakang, Indonesia adalah negara kita tercinta, dikenal sebagai negara ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai agama. Keberagaman ini adalah anugerah yang luar biasa, tetapi juga bisa menjadi tantangan jika tidak dikelola dengan baik. Kita sering mendengar berita tentang konflik horizontal, radikalisme, dan diskriminasi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membangun persatuan di tengah dinamika kehidupan yang semakin kompleks? Yang pertama, fikih ikhtilaf. Fikih ikhtilaf adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada perbedaan pendapat atau ijtihad di antara para ulama dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Perbedaan ini muncul karena berbagai faktor seperti perbedaan dalam memahami nas atau dalil Al-Quran dan hadis, perbedaan dalam memahami konteks sosial dan budaya, serta perbedaan dalam metode ijtihad yang digunakan. Kemudian contoh fikih ikhtilaf dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tata cara wudhu. Yang kedua, sholat. Ketiga, puasa. Keempat, zakat. Dan yang terakhir, muamalah. Kemudian, hikmah fikih ikhtilaf dalam membangun persatuan. Yang pertama, toleransi dan saling menghormati. Yang kedua, mencegah fanatisme. Yang ketiga, meningkatkan kualitas ibadah. Yang keempat, menjaga persatuan umat. Dan yang terakhir, dinamika Islam. Selanjutnya, cinta tanah air. Cinta tanah air adalah perasaan memiliki, bangga, dan loyalitas yang tinggi terhadap negara tempat kita tinggal. Ini bukan sekedar kata-kata, tetapi sebuah tindakan nyata yang menunjukkan kepedulian, penghargaan, dan kesediaan untuk berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Ekspresi cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga nama baik bangsa. Yang kedua, menghormati keberagaman. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang keempat, menghormati simbol-simbol negara. Peran generasi muda dalam menjaga persatuan. Yang pertama, menjadi agen perubahan atau agen of change. Kemudian, aktif dalam kegiatan sosial, menggunakan media sosial secara bijak, menghormati perbedaan pendapat. Dan yang terakhir, menjadi pemimpin masa depan. Selanjutnya, kearifan lokal. Kearifan lokal dalam Islam dapat diartikan sebagai nilai-nilai luhur dan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu yang bersumber dari pengalaman, adat istiadat, dan keyakinan agama yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai ini seringkali bersumber dari Al-Quran dan hadis, namun diadaptasi dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Contoh kearifan lokal yang memperkuat persatuan. Yang pertama, gotong royong. Kedua, musyawarah mufakat. Ketiga, toleransi. Yang keempat, adat istiadat. Dan yang terakhir, upacara adat. Selanjutnya, upaya pelestarian kearifan lokal dalam perspektif Islam. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, penelitian. Ketiga, sosialisasi. Yang keempat, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selanjutnya, radikalisme. Radikalisme adalah suatu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan secara cepat dan drastis, seringkali dengan cara-cara kekerasan atau dalam konteks agama, radikalisme sering dikaitkan dengan pemahaman agama yang sempit dan ekstrim, yang kemudian diinterpretasikan secara keliru sehingga memicu tindakan kekerasan. Ciri-ciri kelompok radikal. Yang pertama, interpretasi agama yang sempit. Yang kedua, intoleransi. Yang ketiga, menggunakan kekerasan. Yang keempat, membenci kelompok lain. Yang kelima, mengisolasi diri. Dan yang keenam, memiliki pemimpin karismatik. Kemudian cara mencegah radikalisme. Yang pertama, pendidikan agama yang moderat. Yang kedua, menguatkan nilai-nilai kebangsaan. Yang ketiga, peningkatan literasi keagamaan. Yang keempat, penguatan moderasi beragama. Yang kelima, mencegah penyebaran paham radikal. Yang keenam, penguatan peran keluarga. Dan yang ketujuh, kerjasama lintas sektor. Terakhir, kesimpulan,
Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, tantangan untuk menjaga persatuan semakin besar. Namun, dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam fikih ikhtilaf, cinta tanah air, kearifan lokal, dan dengan bersama-sama mencegah radikalisme, kita dapat membangun bangsa Indonesia yang bersatu, maju, dan sejahtera. Baik, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.